Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita bertemu lagi dalam materi kita yang baru, yaitu teks anekdot dalam pertemuan yang kedua. Mengawali dari jumpa kita yang kemarin, kita akan meneruskan lagi materi itu. Langsung saja kita mulai yuk. Ingat ya, kalau memang ada pertanyaan terkait dengan materi, tolong ditanyakan di komentar. Jangan hanya menulis nama sama absen saja. Oke, kita ulas lagi materi yang kemarin. Materi yang kemarin yaitu mengidentifikasi struktur teks anekdot dan gambar anekdot, serta membedakan struktur anekdot dan dua contoh teks anekdot itu sendiri. Saya akan lanjutkan. Nah, saya sebelum masuk ke materi, saya juga mau tahu sama kalian, kalau kalian ingin melihat video-video anekdot, salah satunya adalah bisa lihat dari channel ini. Kalian bisa lihat kumpulan video-video anekdot dari angkatan 58. Dan sekarang ada dua di Instagram, yaitu di Kru 58 ini angkatan 58, dan di Semansa 59 ini angkatan 59. Kalian bisa ngeliat video-video anekdot dari kakak-kakak kelas kalian ya. Untuk kelas kalian atau angkatan kalian, saya rasa saya nggak akan membuat tugas untuk membuat video anekdot, karena saya rasa video anekdot ini harus berkumpul ya, karena mereka kan berkelompok sistemnya. Jadi kalau misalnya seandainya kalian berkelompok, malah jadi kayak kesannya tidak social distancing ya, protokol kesehatannya tidak bagus. Jadi untuk materi anekdot saya tiadakan untuk membuat video anekdotnya. Kalian bisa nonton-nonton saja video-video anekdot dari kakak kelas kalian di Semansa 59 dan di Kru 58, atau di salah satu video di channel ini, disebarkan kebaikan. Saya juga jangan sampai lupa untuk menceritakan kepada kalian bahwa sebenarnya sebarkan kebaikan ini berfungsi untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat Anda, dan itu akan menjadi amal jariah Anda sampai ke akhirat nanti. Saya lanjutkan. Kemarin kita sampai kemana? Oke, sampai sini kemarin. Nah, di sini ada salah satu contoh gambar anekdot tentang seekor anjing yang membawa uang sebanyak 67 triliun. Lalu ada seekor buaya di situ, lalu ada orang-orang yang meneriaki mereka maling, penyamun, rampok dan sebagainya. Secara tidak langsung ini adalah rakyat ya. Namun mereka tidak begitu peduli dengan hal tersebut, lalu mereka tetap aja berjalan. Karena sebenarnya kalau menurut saya, materi dari gambar anekdot ini adalah menceritakan bahwa koruptor-koruptor di Indonesia itu sudah tak tahu-tahu malu. Mereka sudah nggak begitu lagi mengerti yang namanya malu. Bahkan kadang-kadang mereka menggunakan baju tahanan KPK itu dengan masih senyum, melambaikan tangan segala macam. Padahal itu hal yang miris menurut saya. Saya jadi teringat Cina, bahwa di Cina itu walaupun mereka adalah negara komunis, namun kita harus patut berapresiasi mereka bisa menghentikan korupsi di sana, karena banyak sekali orang-orang yang dijerat hukuman mati di sana, yang membuat orang takut untuk melakukan korupsi lagi. Nah, di sini sudah ada gambar contoh anekdot, lalu kita akan membuat cerita dari gambar tersebut. Maka berikutnya adalah ceritanya seperti ini. Petunjuk, buatlah gambar cerita berdasarkan gambar tersebut dan tentukan strukturnya. Oke, ini ada ceritanya. Kita langsung lari ke strukturnya saja. Di suatu padang pasir, angin berhembus sepoi-sepoi, langit berwarna biru cerah menambah indahnya pemandangan pada pagi itu. Bahasan ini termasuk bahasan bisa dibilang naratif ya, bahasa narasi, bahasa fiksi, padahal bisa kita ubah-ubah, atau bahkan saya bilang menggunakan majas, personifikasinya sangat kuat sekali. Ada angin berhembus sepoi-sepoi, di sini ada personifikasinya. Langit berwarna biru cerah menambah indahnya pemandangan pada pagi itu. Ini adalah salah satu bentuk sistem penggambaran latar dari foto ini. Nah, dari gambar ini adalah kita penggambaran latarnya dari padang pasir. Ada langitnya biru, awannya putih, yang menandakan itu suatu hari yang cerah ya. Next, saya lanjutkan. Di tahap orientasi, mereka sudah menjelaskan di tengah padang pasir
itu lewatlah seekor anjing yang menunggangi unta dan membawa kantung berisikan uang sebesar 67 triliun dan dikawal oleh seekor buaya. Nah, ini menceritakan awal dari orientasi tersebut. Kita lihat, benar tuh ada anunya. Ada seekor unta ditarik oleh seekor buaya dan ada anjing yang membawa uang 67 triliun. Nah, ini digambarkan sebagai orientasi dari cerita tersebut. Abstraksinya latarnya, orientasinya ceritanya. Oke, kita lanjutkan. Tiba-tiba muncullah 3 orang kafilah. Kafilah nih kalau dalam bahasa Indonesia ya kafilah, ya maksudnya dia itu termasuk salah satu orang-orang yang berkumpul dalam setiap tempat biasanya, dan dia sedang bermigrasi. Dalam artian, contoh sederhana, ada orang dari Balikpapan ke Samarinda bermusafir namanya. Nah, itu kafilah namanya. Dia orang yang sedang musafir atau sedang berpergian. Tiba-tiba muncullah orang yang sedang berpergian yang kebetulan juga melewati padang pasir tersebut. Karena kebingungan, mereka melihat 2 binatang yang membawa uang dengan jumlah yang sangat banyak. Ketiga kali itu pun meneriakkan mereka dan menuduh mereka sebagai maling, penyamun, dan rampok. Nah, secara tidak langsung kalau menurut saya di sini ada terjadi suatu kiasan di sini. Kiasan apa itu? Kiasan tentang 2 binatang tersebut. Secara tidak langsung, secara logisnya kita bahwa sebenarnya binatang itu tidak bisa mengendarai seekor unta ataupun menarik unta ya, karena dia adalah seekor buaya. Namun mungkin saja di sini ada kiasannya. Kiasannya apa? Kiasannya adalah anjing dan buaya tersebut. Mungkin saja anjing tersebut adalah salah satu karakter yang diangkat sebagai karakter buruk dari seorang manusia yang membawa haknya. Bukan, maksudnya yang membawa uang yang bukan haknya. Sedangkan si buaya itu mungkin saja adalah seorang karakter yang digambarkan sebagai penjaga dari anjing tersebut. Ya, kita tidak tahu ya siapa itu ya dalam bahasa kiasan ini. Saya juga tidak mau menyimpulkan dan berspekulasi siapa saja sih yang diangkat dalam cerita ini. Yang jelas menurut saya pribadi, 2 karakter tersebut adalah 2 karakter manusia yang digambarkan dengan sosok binatang, sosok anjing yang membawa uang, sedangkan buaya adalah sosok yang menjaga anjing tersebut. I don't know. Kita lanjutkan lagi. Di dalam reaksi diceritakan, namun 2 binatang liar yang teriaki oleh 3 orang kafilah tersebut hanya diam sekilas, lalu tampak tidak peduli dan acuh. Nah, secara tidak langsung mereka diam saja, nggak ada peduli sama sekali tuh, nggak ada peduli sama sekali, acuh saja, jalan terus pokoknya, nggak ada peduli. Yang saya heran di sini ada tulisan 60%, ini maksudnya apa? Saya nggak paham ya. Ada tulisan 60% diskon mungkin ya. Saya nggak begitu paham maksudnya ini apa, ini saya nggak paham. Atau mungkin ini adalah sebuah pelataran toko, baru di sini anjingnya itu ngambil uangnya toko tersebut mungkin, karena di sini ada tulisan 60%. Saya nggak paham 60% itu apa. Next, kodanya, kedua binatang liar itu pun meninggalkan tempat tersebut, tidak menghiraukan teriakan dan para kafilah. Maka di sini ada judulnya kafilah menggonggong, anjing berlalu. Nah, semacam itu. Jadi tugas kalian berikutnya adalah membuat gambar, mencari dulu gambarnya atau meme ya. Saya bilang cari di Google segala macam, silakan pilih, kalian ambil, kalian copy paste, kalian taruh di Word, kalian gambarkan. Nah, habis kalian gambarkan, buatlah itu menjadi sebuah teks anekdot. Nah, seperti itu, yang sudah mengandung strukturnya. Jadi kamu pisahin dengan strukturnya seperti ini. Nah, jangan lupa menulis nama sama kelasnya di situ juga ya dalam sistem Word. Tidak perlu tulis tangan, harus diketik saja. Harapan saya kalian mengetik ya, nggak copy paste dari internet data-datanya. Karena harapan saya materi ini sesuai dengan imajinasi kalian. Kadang-kadang kan gini, misalnya ada satu angkatan gini, fotonya sama atau meme-nya sama, tetap bisa saja, tapi kan pasti setiap orang memiliki makna tersendiri dalam pengapresiasian atau pengilustrasian dari sebuah gambar.
Kayak saya dengan teman saya misalnya membuat cerita ini misalnya, maka mungkin saja ada perbedaan dari cerita tersebut. Nah, itu nggak ada yang bisa mengetahui karena gambar memiliki tingkat imajinatif yang berbeda-beda setiap orangnya. Jadi buat gambar ini cari di YouTube, cari di Google segala macam. Kamu copy paste di Word, habis kamu copy paste di Word, kamu terjemahkan gambar ini menjadi sebuah cerita anekdot seperti itu yang sudah berstruktur seperti ini. Bagaimana untuk kaidah kebahasannya, Pak? Kaidah kebahasannya berikutnya lagi. Nanti kita akan menganalisis materi ini. Menganalisis dari struktur yang kalian sudah buat itu. Tapi nanti saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini adalah salah satu pengayaan dari materi kemarin. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu membedakan struktur dan ciri dua contoh teks anekdot. Ini materi kedua kalian, yaitu membedakan struktur dan cirinya. Jadi ada dua anekdot nanti di sini, dua teks. Kita akan bedain tuh, bedanya apa tuh. Nah, makanya ayo langsung saja kita mulai. Oke, di sini kita masuk di contoh anekdot yang pertama. Langsung saja ke strukturnya. Abstraksinya gini. Ada seekor peternak sapi yang cukup berhasil dan punya beratus-ratus ekor sapi. Dia tidak menceritakan di sini keterangan latar atau tempat ya. Dia malah menceritakan tentang bentuk kegiatan yang akan diceritakan, bahwa dia akan menceritakan seorang peternak sapi yang memiliki beratus-ratus ekor sapi. Jadi ceritanya di sini keterangan, bukan lagi keterangan tempat ataupun keterangan waktu, tapi keterangan di sini adalah awal dari cerita tersebut. Next, lari ke orientasi. Pada suatu hari datanglah seorang petugas peternak yang menyamar. Ini orientasinya nih, awalnya nih. Dan bertanya, "Setiap hari sapi-sapi Bapak diberi makan apa?" Peternak menjawab, "Oh, saya beri makan rumput-rumput saja." "Kalau begitu Bapak saya denda karena telah memberi makan sapi-sapi ini secara tidak layak," kata petugas. "Bapak saya denda 2 juta. Akhirnya selang beberapa minggu kemudian petugas tadi datang kembali dan menanyakan hal yang serupa kepada peternak. "Bapak beli makan apa sapi-sapi ini?" kata si petugas. Mari kita masuk ke reaksi. Si peternak menjawab, "Saya memberi makan keju, hamburger, dan susu." Si petugas berkata, "Kalau begitu Bapak saya denda 3 juta rupiah karena memberi makan di luar batas wajarnya," kata sang petugas. Dan akhirnya seminggu kemudian datang lagi petugas memberikan pertanyaan kepada peternak, "Beri makan apa sapi-sapi ini?" "Begini Pak," jawab si peternak, "setiap hari saya memberi sapi ini, saya beri uang masing-masing 3.000 rupiah, terserah mereka mau beli di mana." Ya sudah, nggak langsung di reaksi ini. Mungkin menurut saya pribadi ini adalah sebuah kisah tentang seekor peternak sapi yang frustasi ya, dimana setiap harinya dia salah terus. Misalnya gini, misal contoh sederhana, kita gambarkan sebagai seorang anak ya, seorang peternak sapi ini seorang anak. Pada hari pertama anak itu suruh bersih-bersih ya kan. Pada saat suruh bersih-bersih, orang tuanya bilang, "Kamu sudah bersih-bersih depan." "Sudah Pak, bersih yang mana aja? Rumput-rumputnya," katanya gitu secara tidak langsung. Maka bapaknya marah, "Kenapa cuma rumputnya aja? Kenapa enggak bersih-bersih terasnya juga?" Semacam itu. Baru di hari kedua dia bilang, "Kamu sudah bersih-bersih?" "Sudah Pak." "Bersihin apa aja?" "Teras, rumput, sama ruang tamu." Baru bapaknya nanya, "Loh, kenapa cuma itu aja? Kenapa enggak sekalian sama kamar-kamarnya?" Nah, hingga akhirnya si anak tersebut memberikan sapu itu kepada bapaknya di hari ketiga. Di mana hari ketiga dia tanya, "Kamu nggak bersih-bersih?" Dikasih sapunya ke bapaknya, "Silakan Pak, bersihin sendiri, tinggal pilih yang mana." Nah gitu, secara tidak langsung. Jadi ini suatu frustasi di mana ini menggambarkan sebuah kiasan. Ini menurut saya ya, ini dari bahasan ini, seekor peternak sapi ini berusaha untuk mengikuti peraturan yang ada, di mana misalnya peternak sapi ini bekerja di dalam suatu perusahaan gitu ya, dia beternak sapi tapi dia termasuk dalam CV atau UD gitu, yang harus mengikuti sistem yang ada di UD tersebut agar sapinya bagus. Nah, kan tetapi setiap harinya petugasnya itu selalu mencari kesalahan untuk mencari uang semacam itu. Kodenya di sini tidak ada. Jadi kalau menurut saya pribadi sih
Dibilang lucu ya sedikit lucu, dibilang lucu banget ya nggak lucu juga. Cuma saya lebih menyimpulkan materi ini memiliki makna sih. Maknanya yaitu tentang frustasi dari peraturan yang ada, itu intinya. Next, ciri anekdot pertama. Unsurnya lucu digambarkan dengan jawaban si peternak yang mengatakan bahwa ia memberi sapi-sapinya uang setiap hari untuk membeli makan mereka sendiri. Ini kan karena frustasi sudah. Dikasih rumput nggak bisa, dikasih makanan yang mahal-mahal dia nggak boleh kan. Jadi bingung ya sudahlah kasih uang aja lah. Terserah mau ngasih makan apa semacam itu. Next, ini budgetan mahal. Budgetan mahal ini di materi yang kemarin ya tentang KPK itu ya. Nah bener ya. Unsurnya apa? Unsurnya lucu. Unsur lucu di dalam teks ini digambarkan sebagai jawaban salah satu politikus yang mengatakan bahwa baju mahal itu adalah baju tahanan KPK. Berikutnya menyindir. Nah, menyindir di sini nih. Jadi bedanya sama teks pertama, kalau teks pertama itu tidak ada memiliki ciri menyindirnya mungkin ya, tapi lebih ke frustasi tentang suatu peraturan yang ada. Sedangkan kalau yang di tes kedua itu ada fungsi menyindirnya, di mana sindiran itu digambarkan dengan perkataan salah satu politikus yang merasa iba dengan nasib teman mereka yang telah mendapatkan baju termahal di Indonesia, yaitu orang-orang koruptor. Dalam arti mereka adalah koruptor. Dia sadar langsung dia memberikan suatu sindiran kepada teman-teman mereka yang melakukan tindak pidana korupsi seperti itu. Apakah mereka korupsi? Wah, itu nggak tahu. Yang jelas untuk sekarang dia sedang menyindir teman-teman mereka. Seperti itu. Pertanyaannya. Nah, di sini kita dikasih pertanyaan di sini nih. Identifikasilah persamaan tersebut. Baru berikutnya identifikasinya perbedaannya. Baru berikutnya identifikasi persamaan ciri kedua teks tersebut. Dan yang ketiga adalah identifikasi perbedaan ciri kedua tersebut. Nah, jawabannya adalah kedua tersebut memiliki abstraksi sama memang. Kedua teks tersebut memiliki orientasi sama. Kedua teks tersebut memiliki krisis dan kedua teks tersebut memiliki reaksi. Mungkin yang membuat beda dari strukturnya adalah si teks pertama ini tidak memiliki koda kayaknya. Sedangkan kalau di tes kedua ini saya rasa masih ada kodanya. Dengan mereka berdua pun melanjutkan mengopi di warung tersebut dan sambil tertawa. Segala macam. Ini kodanya sih. Itu bedanya sih dari teksnya. Berikutnya adalah perbedaannya. Nah, kalau untuk strukturnya yang pertama, kalau yang di teks pertama itu dia membahas kehidupan seseorangnya itu, sedangkan abstraksi kedua dia membahas tentang sebuah warung kopi yang ramai. Jadi ada bedanya. Kalau yang di abstraksi di struktur yang pertama dia tidak membahas tentang latar ya. Dia malah membahas tentang kehidupan seorang peternak tersebut. Sedangkan kalau di teks yang kedua dia membahas tentang latarnya itu di mana segala macam. Di orientasi teks pertama ditandai dengan datangnya seorang petugas peternakan yang menyamar segala macam. Sedangkan di orientasi kedua ditandai dengan perbincangan dua politikus. Jadi saya minum dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya lanjutkan. Jadi di orientasi di teks pertama dia ditandai dengan datangnya tokoh baru ya, tokoh baru yang belum ada di cerita abstraksinya. Sedangkan kalau di orientasi cerita tahanan KPK dia sudah ada tokohnya, hanya tinggal mengganti atau mengawali perbincangannya. Pada saat itu kan di abstraksi dia menjelaskan ada dua orang yang sedang duduk di warung kopi. Udah. Baru di orientasinya dia menceritakan. Jadi semacam kalau di abstraksinya dia membahas tentang keterangannya beda. Kalau yang di abstraksinya di teks pertama dia tidak menjelaskan tentang keterangan waktu dan tempat. Sedangkan abstraksi di teks kedua dia membahas tentang waktu dan tempat. Sedangkan kalau orientasi di teks pertama munculnya tokoh baru. Sedangkan kalau di teks orientasi kedua tidak muncul tokoh baru namun memiliki kata kerja yang baru, dalam artian sesuatu hal yang baru mereka lakukan semacam itu. Lanjut. Di krisis teks pertama ditandai dengan petugas peternakan yang menanyakan peternak diberi makan apa sapi-sapinya. Sedangkan di krisis kedua ditandai dengan pertanyaan salah satu politikus muda kepada temannya tentang baju termahal. Jadi di krisis di sini kalau menurut saya pribadi adalah salah satu pertanyaan yang memicu suatu reaksi. Di krisis ini adalah salah satu konflik yang mau diangkat kalau menurut saya sih. Hal yang membuat konflik itu ada, hal yang membuat masalah itu muncul. Nah, di krisis pertama itu munculnya pada saat apa? Petugas
yang memberikan pertanyaan kepada peternak sapi. Gara-gara itu muncullah problem, atau bisa dikatakan muncullah masalah, yaitu apa? Masalah dari peternak sapi yang frustasi karena ditanya terus dan salah terus. Sedangkan kalau krisis di teks kedua, dia ditandai dengan politik muda yang bertanya dengan temannya ya, bertanya tentang baju termahal itu apa sih, seperti itu. Itu kan satu pertanyaan yang membuat masalah sebenarnya. Masalahnya apa? Masalah yang muncul akhirnya apa? Menjadi joke kalau dalam bahasa Inggris sih, menjadi suatu candaan. Emang ada ya baju termahal itu ya? Kasarnya seperti itulah. Jadi bahasannya di sini adalah krisis ini munculnya suatu permasalahan. Apa sih yang menjadi api pematik dari sebuah permasalahan semacam itu? Apa yang menjadi komponen yang menjadikan itu menjadi masalah, yaitu di krisis ini. Berikutnya di reaksi. Nah, di reaksi sini pertama ditandai dengan peternak yang menjawab bahwa ia memberikan sapi-sapinya itu uang setiap hari dan memberikan mereka makanan sendiri. Ini adalah reaksi yang muncul dari krisis itu sendiri. Nah, reaksi yang muncul di teks pertama adalah reaksi frustasi itu. Jadi dia merasa frustasi dari reaksi tersebut. Sedangkan reaksi kedua ditandai dengan posisi mengangguk paham. Di sini sedangkan kalau di dalam teks kedua merasa joke-nya itu kena atau candaannya itu kena. Kenapa? Karena memang benar bahwa baju tahanan KPK itu mahal sekali, karena harus korupsi 1 miliar dulu lah kasarannya baru bisa dapat baju tahanan KPK kan. Segala macamnya. Nah, bagi kalian yang belum nonton video saya yang pertama, tonton dulu deh, karena di situ ada materi tentang video teks kedua, yaitu baju tahanan KPK itu. Kalau nggak nonton video saya yang pertama sampai habis, nggak akan ngerti materi ini, gitu. Siapa tahu nanti dari 2 materi ini ada ulangan, mungkin ada dari kata-kata saya yang bisa dijadikan suatu materi ulangan, saya nggak tahu. Yang jelas ditonton saja dan diamati saja. Next, berikutnya adalah koda. Jadi, di teks pertama tidak memiliki koda, benar kan? Jadi, di teks pertama itu tidak ada kodanya. Sedangkan di teks kedua memiliki koda, yaitu kedua politikus tersebut melanjutkan mengopi di warung tersebut. Jadi, semacam apa ya? Koda itu kalau saya ibaratkan kemarin kan ceritanya di teks di video saya pertama kan tentang mimik wajah seseorang. Jadi, di teks pertama itu tidak memiliki koda. Dia jangan diem saja, pasrah baru pergi gitu. Sedangkan kalau di teks kedua dia tetap melanjutkan pembincangan. Mungkin perbincangannya lain lagi, cuma kita nggak membahas tentang materi yang berikutnya dari pembincangannya mereka yang berikutnya, karena materi anekdotnya sudah beres. Oke, membuat teks anekdot. Ini apa lagi nih? Sebentar ya, saya cek dulu ya. Oke. Ini adalah salah satu teks anekdot ya. Teks anekdot dari buatan orang bernama karya Rizka Rahmawati. Saya rasa kita harus baca dulu sebentar ya, karena ini materinya berakhir. Pada siang hari terdapat 2 pemuda yang sedang bersantai ria di sebuah ruangan yang gelap, tepatnya di gudang sekolah. Mereka sengaja membolos karena memang gurunya tidak datang ke kelas mereka. Oke. Jadi ini cerita tentang abstraksinya ya. Abstraksinya dia tentang keterangan tempat, dimana tempatnya itu adalah ruangan gelap di gudang sekolah. Entah gimana caranya dia bisa masuk ke gudang sekolah. Kalau nggak dikunci kan nggak bisa. Next, kita masuk ke orientasinya. Salah seorang dari mereka mulai membuka suara. Kurasa sekarang sedang sepi bro, maka melakukan sesuatu yang berbeda, ucap Rudy sang penanya. Memang apa yang berbeda? Nah, Dil yang diberi pertanyaan balik bertanya. Rudy pun menerongoh sesuatu dalam koceknya dan mengeluarkan suatu plastik kecil berisi serbuk-serbuk putih. Ini yang berbeda. Kita belum pernah kan mencobanya. Selagi tidak ada yang melihatnya, kita coba sabu ini. Wah, mantap. Dosa besar. Rudy pun melihat barang yang dia bawa ke hadapan Nadil. Aku takut dipanggil, ucap Nadil. Siapa yang manggil kepala sekolah? Come on, di sini tidak ada yang melihat kita, dasar penakut. Jawab Rudy dengan santainya. Mau tahu siapa yang manggil? Rudy yang mendengar dan merasa penasaran bertanya lagi kan, siapa?
Apa ada yang mengintip kita, yang manggil itu yang maha kuasa katanya. Kan nggak mau kalau lagi makai ini terus dipanggil secara tiba-tiba karena Allah lagi murka-murkanya ke kita. Emang mau seperti itu? Rudi bergidik ngeri mendengarnya. Aku belum mau mati dulu bro. Gimana kalau Allah malah marah karena mendengar ucapanku tadi? Nyebutlah Rudi Nadil memberikan nasihat kepada Rudi. Rudi yang memang telah ketakutan langsung memperhatikan apa yang disuruh oleh Nadil. Nyebut. Nadil menggelengkan kepalanya. Maksud aku itu nyebut astagfirullahaladzim Rudi. Hanya ria mendengarnya. Jadi secara tidak langsung mereka ini ingin memakai barang haram ya di sekolahan. Wah ini kalau saya katakan sudah luar biasa sekali ini, nggak bagus. Orang merokok di sekolah aja nggak boleh kan, semacam itu. Tapi dia tidak jadi karena takut sama yang maha kuasa lah kasarannya. Oke, tapi saya nggak suruh kalian ini. Jadi mungkin itu untuk materi di bab kedua. Ingat ya, tugas kalian adalah membuat anekdot dari gambar. Jadi carilah dulu gambar atau meme yang memiliki unsur anekdot. Apa? Memiliki unsur lucu dan kritik. Kritik apa? Terserah. Kritik kepada penguasa boleh, kritik kepada seseorang boleh, kritik kepada siapa pun boleh. Tapi dikemas dalam bahasa lucu. Lalu kalian gambarkan itu menjadi sebuah anekdot yang berstruktur seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.